Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Destiantri, NPM 253121118, kelas IF 25DX. Di sini saya akan mempresentasikan materi minggu lalu. Materinya sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan 3 Ijtihad. Al-Quranul Karim. Pengertian dan nama Al-Quran. Secara etimologis, kata Al-Quran mengandung arti bacaan atau yang dibaca. Secara terminologis, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf dan sampai kepada manusia secara mutawatir. Membacanya bernilai ibadah. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran, Quran Surat Al-Hasyr, Surah 59 ayat 21. Al-Furqan, artinya pembeda atau pemisah. Quran Surat Al-Furqan, Surah 25 ayat 1. Al-Kitab, artinya tulisan atau yang ditulis. Quran Surat Al-Kahfi, Surah 18 ayat 1. Az-Zikra, artinya peringatan. Quran Surat Al-Hijr, Surat 15 ayat 9. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Quran Surat Az-Zariyat, Surat 51 ayat 56. Sebagai sumber ajaran Islam, Quran Surat Al-An'am, Surat 6 ayat 38, dan An-Nahl, Surat 16 ayat 89. Sebagai peringatan dan petunjuk, Quran Surat Al-Qasas, Surat 28 ayat 77, dan Al-Isra, Surat 17 ayat 82. Kandungan Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 114 surah, 6.666 ayat, 77.439 kata, dan 323.15 huruf. Kelengkapan Al-Quran diterangkan di dalam Quran Surat Al-An'am, Surat 6 ayat 38. Secara umum, kandungan Al-Quran terdiri atas yang pertama, pokok-pokok keyakinan atau keimanan akidah. Yang kedua, pokok-pokok aturan atau hukum syariat. Yang ketiga, pokok-pokok pengabdian kepada Allah atau ibadah. Yang keempat, tata cara hubungan antara sesama manusia, muamalah. Yang kelima, pokok-pokok aturan tingkah laku atau akhlak. Yang keenam, sejarah para nabi dan umat terdahulu. Dan yang terakhir, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Pesona, kemujitan, atau keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran secara umum adalah: yang pertama, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang sempurna. Kedua, Al-Quran menembus seluruh waktu, tempat, dan saran. Quran Surat Al-A'raf, Surat 7 ayat 158. Yang ketiga, Al-Quran, sumber informasi tentang Tuhan, Rasul, dan alam gaib. Yang keempat, Al-Quran merupakan naskah asli yang terjaga. Selanjutnya, As-Sunnah Rasul atau Al-Hadis. Pengertiannya, menurut terminologi, Islam Sunnah adalah perbuatan atau perkataan dan takrir, ketetapan atau persetujuan Nabi SAW. Sunnah dapat dibagi 3, yaitu: yang pertama, sunnah qauliyah adalah sunnah dalam bentuk perkataan atau ucapan Rasulullah SAW. Yang kedua, sunnah fi'liyah adalah sunnah dalam bentuk perbuatan. Ketiga, sunnah takririyah adalah ketetapan Nabi, yaitu diamnya Nabi atas perkataan atau perbuatan sahabat, tidak ditegur atau dilarangnya. Kedudukan dan fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Sunnah menempati sumber norma ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Keharusan mengikuti sunnah Rasulullah terdapat pada Quran Surat Muhammad, Surat 47 ayat 33, An-Nisa, Surat 4 ayat 59, dan Al-Ahzab, Surat 33 ayat 21.
Kedudukan dan fungsi sunnah terhadap Al-Quran antara lain, sunnah menguatkan hukum yang ditetapkan Al-Quran. Sunnah merinci pernyataan Al-Quran yang bersifat global. Sunnah membatasi kemutlakan yang dinyatakan oleh Al-Quran. Sunnah memberi pengecualian pada pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Sunnah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Istilah-istilah dalam ilmu hadis, sanad adalah rangkaian para peristiwa yang menukilkan hadis secara berkesinambungan dari yang satu kepada yang lain sehingga sampai kepada periwayat terakhir. Matan adalah isi yang terdapat dalam hadis itu sendiri. Rawi adalah orang yang menerima suatu hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Dari segi kualitas, macam-macam hadis terdiri dari satu hadis sahih. Hadis yang sanadnya tidak terputus, diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna ingatannya, kuat hafalannya, tidak cacat dan tidak bertentangan dengan periwayatan yang lebih kuat. Yang kedua, hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, tetapi orang yang meriwayatkannya kurang kuat ingatannya atau kurang baik hafalannya. Ketiga, hadis dhaif adalah hadis yang tidak lengkap syaratnya atau tidak memiliki syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Hadis maudhu, suatu perkataan orang yang dikatakan sebagai sabda Nabi atau suatu perbuatan tertentu yang disebutkan sebagai perbuatan Nabi padahal tidak pernah mengerjakannya. Motif-motif pembuatan hadis palsu, di antaranya karena politik dan kepemimpinan, fanatisme golongan dan bahasa, kejahatan untuk sengaja mengotori ajaran Islam, dorongan untuk perbuatan baik tetapi bodoh tentang agama, soal-soal fikih dan pendapat dalam ilmu kalam, kesehatan sejarah, dan lain-lain. Hadis maudhu, ciri-ciri hadis palsu antara lain: 1. Pengakuan pembuatannya. 2. Perawinya sudah terkenal sebagai pembuatan hadis palsu. 3. Bertentangan dengan akal pikiran yang sehat. 4. Bertentangan dengan ketentuan agama atau akidah Islam. 5. Bertentangan dengan ketentuan agama yang sudah qat'i. Mengandung obral pahala dengan amal yang sangat sederhana, mendukung kultus-kultus individu, bertentangan dengan fakta sejarah, dan lain-lain. Materi yang ketiga, al-ijtihad, ijma, qiyas, istihsan, maslahah, mursalah. Pengertian dan kedudukan ijtihad dalam Islam berarti menggunakan seluruh kesanggupan berpikir untuk menetapkan suatu keputusan hukum tertentu dengan jalan mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Kedudukannya sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Pengertian dan kedudukan ijtihad dalam Islam. Masalah-masalah yang dapat diijtihadkan adalah hukum-hukum syarah yang tidak mempunyai dalil qat'ih atau pasti, bukan hukum-hukum asal dan masalah yang berhubungan dengan ilmu kalam atau akidah. Dalam perkembangannya, ipteks melahirkan temuan-temuan baru yang hukum penggunaannya di kalangan umat Islam menyiratkan bahwa Islam senantiasa dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi manusia dari zaman ke zaman. Macam-macam metodologi ijtihad. Dilihat dari pelaksanaannya, ijtihad dapat dibagi kepada dua macam. Yang pertama ada ijtihad fardhi, adalah ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Yang kedua ada ijtihad jama'i atau ijma, adalah ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid secara berkelompok. Dilihat dari segi materi, ijtihad dibedakan atas 4 macam. Yang pertama ada qiyas atau reasoning,
by analogy, menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan atas hukum yang telah ditentukan oleh nas, disebabkan oleh adanya persamaan di antara keduanya. Kedua, ada ijma, adalah kebulatan atau kesepakatan semua ahli ijtihad umat setelah wafatnya Nabi pada suatu masa tentang suatu hukum. Ijma terdiri atas ijma qauli, ucapan, dan ijma sukuti, diam. Yang ketiga, istihsan atau preference, menetapkan suatu hukum atas suatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip atau dalil-dalil yang berkaitan dengan kebaikan, keadilan, kasih sayang, dan sebagainya dari Al-Quran dan Sunnah. 4. Mashalihul mursalah atau utility, menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan, kegunaan, dan manfaat yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, sekalipun tidak ada dalil secara eksplisit dari Al-Quran dan Sunnah. Sikap Muslim terhadap hasil ijtihad. Kebenaran hasil ijtihad bersifat zanniyah atau prasangka kuat kepada benar. Karena itu mungkin saja hasil ijtihad di antara para mujtahid berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tidak dapat menentukan secara mutlak mana yang benar dan mana yang salah dari hasil ijtihad mereka. Karena yang dapat mengukur kebenaran secara mutlak hanya Allah. Hal ini diisyaratkan Nabi dalam sabdanya. Seorang hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapatkan 2 pahala. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mencapai 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian materi yang sudah saya presentasikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.